Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Media. Setelah di beberapa part video sebelumnya saya ngeteng ke Bandung, naik kereta panoramik ke Garut, saat ini saya telah tiba kembali di kota Bandung setelah naik kereta api Papandayan Ekonomi dari Garut ke Bandung. Di Bandung ini saya ada beberapa agenda, sebelumnya nanti balik lagi ke arah Jakarta. Untuk lanjutan ceritanya bisa kalian lihat di video berikut. Seperti biasa, bagi yang belum nonton video part sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu, agar tidak ada informasi yang terlewat. Pukul 14.48 kita tiba di stasiun Bandung, telat 1 menit dari jadwal. Kereta Papandayan ini nantinya diberangkatkan kembali dari sini pada pukul 14.54 atau berhenti sekitar 7 menit. Saya rencananya habis ini mau mampir dulu ke tempat teman. Tapi sebelum ke tempat teman, saya mau cari makan dulu di sekitar stasiun sini. Tadi di Garut makan kupat tahu kurang kenyang ternyata. Kalau nggak salah di dekat stasiun sini ada makanan viral yang pengen saya coba. Waktu terakhir ke Bandung naik Lodaya saya ngelewatin juga. Tapi karena waktu itu udah mau hujan dan mepet waktu jam berangkat kereta api Lodayanya, saya nggak jadi coba. Dari peron sini buat keluar ke stasiun harus lewat Skybridge dulu. Jadi buat kalian yang rencananya naik dari stasiun Bandung ini, diusahakan spare waktu sekitar 15-30 menit sebelum kereta berangkat. Karena sudah pasti makan waktu buat ngelewatin Skybridge ini. Apalagi kalau pas lagi rame-ramenya penumpang, udah pasti nggak bisa buru-buru. Aku kemarin pengennya pas lagi panorama pas hujan. Juga mana hujannya tadi? Belum hujan. Karena dia yang bilang ke Lola, ke Garut pas ini. Aku udah beli. With the final destination to Cambrian Station. Scheduled departure at 50 p.m. will be departed soon. On behalf of the Indonesian Airways Company. Wah, langitnya kelihatan mendung. Mudah-mudahan nggak kehujanan nanti. Oke, kita langsung jalan aja ke tempat makannya. Dari pintu stasiun utara Bandung ini, jarak ke rumah makannya sekitar 400 meteran. Dan ini dia tempat makannya. Namanya Warung Lokal. Di sini spesialnya menjual makanan olahan udang. Nah, ini menunya. Silakan kalau yang mau screenshot boleh di pause dulu videonya. Selain makanan olahan udang, di sini juga dijual berbagai side dish lainnya dan ada juga berbagai macam minuman. Kali ini saya pesan menu recommended-nya, yakni udang telur omega 3 dengan tambahan minuman es teh tawar. Untuk tempat makannya nggak begitu luas, tapi masih termasuk cukup nyaman. Dan seperti inilah penampakan makanannya. Kelihatan menarik, udangnya juga terlihat fresh. Oke, setelah kenyang, saya langsung bergegas naik ojek online yang sudah saya pesan tadi. Lewatin Jalan Pandawa.
Waktu naik Lodaya saya sempat nginap di Tokyo Kubo sini. Recommended sih waktu itu, karena pas dapat harga 90 ribuan. Di Bandung sini masih cukup banyak angkot, tapi rata-rata nggak sampai malam. Mungkin sekitar habis maghrib udah pada sepi. Bahkan itu justru malah jadi apa, nggak bagus, karena faktornya emang harga lebih mahal gitu. Di sekitaran Mall Baltos ini bisa dibilang kayak terminalnya shuttle, karena banyak shuttle yang titik berangkat dan berhentinya di sini. Dari sini kita langsung belok ke arah flyover Pasupati. Gua kan berapa kali kena macet gara-gara nggak ngeliat map, diomelin mulu. Melewati Jalan Dr. Junjunan. Selain di Baltos, di sini juga banyak titik berangkat dan berhentinya shuttle. Atau yang ada Prima Jasa tuh. Yang ada Prima Jasa. Nanti dulu ya. Iya, aman. Walaupun di sini tulisannya S dicoret, nah di sana P dicoret. Oke, setelah tadi dari arah Dago diantar teman, saat ini saya udah ada di rest area kilometer 125, daerah Cimahi. Kosong depan ya? Satu. Oh, satu ya.
Setelah melakukan checkpoint pukul 18.02, bis Prima Jasa tujuan Bekasi ini diberangkatkan dari rest area kilometer 125 Cimahi. Untuk tarifnya 70.000 dari Bandung ke Bekasi. Bis ini kelasnya eksekutif ya, dengan konfigurasi seat 22. Chassis bus ini menggunakan Hino RG yang masih menggunakan per daun atau leaf spring. Jadi masih ada suara kriet-krietnya. Oh ya, mohon maaf untuk trip report naik bis Prima Jasa ini saya nge-review banyak interior busnya karena terlalu excited. Maklum, terakhir naik bus ini tuh sekitar tahun 2016-an atau hampir 10 tahun yang lalu. Padahal dulu saya cukup rutin naik bus Prima Jasa ini. Jadi sekarang berasa nostalgia naik bus ini. Padahal dari segi jalur, Bandung, Bekasi hingga Jakarta ini banyak banget pilihan transportasi umumnya selain bus Prima Jasa ini. Seperti kereta api, ada juga shuttle yang gak kehitung jumlah titik dan jam keberangkatannya karena memang sebanyak itu. Belum lagi ada kereta cepat bus yang masih menjadi favorit bagi beberapa orang. Dan terakhir ada juga pesawat terbang yang melayani rute Bandara Halim Perdana Kusuma sampai Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Jadi bisa dibilang bus semacam ini tuh terhimpit oleh panasnya rute Bandung-Jakarta. Dan bus Prima Jasa ini bisa dibilang yang masih bertahan jalan di rute ini. Untuk fasilitas bus ini ada smoking area yang terletak di bangku paling belakang. Untuk lover AC-nya masih pakai yang jadul dan belum ada colokan USB-nya. Oh ya, walaupun bus ini kelas eksekutif, tapi jangan disamakan dengan bus kelas eksekutif yang ke arah timur ya. Karena bus ini tidak memiliki leg rest di kursinya, bahkan footrestnya pun juga nggak ada. Tapi untuk kursinya menggunakan bahan bludru ya. Rata-rata Prima Jasa kayak gitu, jadi cukup nyaman didudukin. Oh ya, kalau dari arah Bandung, titik awal berangkatnya dari terminal Lewi Panjang. Tapi biasanya dari Lewi Panjang tuh nggak langsung masuk tol, jalannya agak nyeser sebelum masuk tol di Pasir Koja. Tapi kalau kalian buru-buru, bisa cegat bus ini sebelum masuk pintu tol Pasir Koja, tepatnya di perempatan masuk tol Pasir Kojanya. By the way, enak banget ini kacanya single glass. Jadi pas ngerekam kayak gini tuh nggak perlu effort nunduk-nunduk. Kiri ke arah Padalarang, Cianjur, bisa juga sampai Jakarta via Puncak. Yang di atas itu jembatan kereta cepat bus.
Saat ini kita melintasi jembatan Cipada yang memiliki panjang 720 meter. Dan di sebelah kiri jembatan Cipada ini ada jalur kereta cepat HUS yang sejajar dengan jembatan ini. Salah satu titik rawan kecelakaan di tol Cipularang ini ada di kilometer 90-an. Makanya rambu-rambunya di tikungan dibuat agak menyala. Plus ada lajur darurat. Bahkan ada 2 lajur darurat di sini dan di depan sana. Tali besi, jalur besi. Kalau kita pakai besi makanya teh bisa naik turun. Enggak, kalau pas lagi itu tarik ambil. Soalnya di sini nih tetesan. Iya. Saking lamanya nggak lewat tol Cipularang ini, baru tahu gerbang tol Kaliurip udah kayak gini. Kiri arah Cikampek sama Cirebon, kita lurus arah Jakarta.
rest area kilometer 62. Di sini biasanya buat isi solar dan jadi tempat checkpoint. Bagi kalian yang ingin pergi ke toilet di rest area ini bisa banget, asal kalian lapor dulu ke kru supaya nanti krunya nggak bingung nyariin. Mana nih? Ah, sini dah. Setelah isi solar dan checkpoint, jam 7:10 bus kita diberangkatkan kembali. Exit tol Karawang Timur. Kiri naik ke tol layang MPZ, tapi untuk truk sama bis itu nggak bisa lewat situ. Exit tol Karawang Barat. Exit tol Cikarang Pusat.
persiapan exit tol Bekasi Timur. Sebelum bus ini sampai tujuannya, saya akan memberikan penilaian singkat saya. Dari segi kenyamanan, bus ini cukup nyaman karena bahan kursinya udah bahan duduk, tapi suspensinya agak kerasa keras. Tadi pas lewat jalan yang agak bumpy berasa banget. Terus dari segi fasilitas dan interior, karena bus ini unit lama jadi agak kurang ya, terutama nggak ada colokan USB di setiap kursinya. Tapi biasanya ada colokan sih di dekat-dekat dashboard supirnya. Kalian yang pengen ngecas bisa numpang di situ aja. Untuk AC-nya dinginnya pas sih menurut saya. Dari segi durasi waktu perjalanan ini lumayan loh, sampai Bekasi sekitar 2 jam 14 menitan. Dengan catatan arus lalu lintas tadi itu lancar banget. Timur. Kalau dari tarifnya untuk kelas eksekutif ini termasuk cukup murah ya bila dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Karena bus ini ke arah terminal Bekasi, maka kita belok kiri. Untuk penumpang tujuan bola kapal bisa turun di sini. Oke, lanjut ke titik pemberhentian selanjutnya. Perempatan Unisma. Buat yang tujuan Pekayon dan seterusnya bisa turun di sini. Terus kita belok ke kanan ke arah terminal Bekasi. Terminal Bekasi, rata-rata yang berangkat dari sini tuh bisa ke arah Jawa Barat sama sebagian arah Sumatera, kayak Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.
Makasih Pak. Pak, makasih. Jam setengah 9 saya udah ada di stasiun Bekasi Timur. Tadi jalan kaki dari terminal sekitar 10 menitan. Oke, demikianlah rangkaian video perjalanan saya yang dimulai dari Ngeteng ke Bandung, terus lanjut naik kereta panoramik dari Bandung ke Garut, lalu balik lagi ke arah Bandung naik Papandayan Ekonomi, dan ditutup dengan video trip naik bus Prima Jasa dari Bandung ke Bekasi. Terima kasih sudah menonton keseluruhan rangkaian video perjalanan saya kali ini. Dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.